Saya akan memutuskan untuk saudara laki-laki saya. Jika saya dapat melepaskan diri dari identitas fana saya akan menjadi seperti dia. Dan saya tidak akan takut bahkan jika saya dikejar oleh iblis. Berdiri, Feng Ming dengan hati-hati menyembunyikan tubuhnya di sepanjang jalan. Menyeret separuh babi hutan, dan menyentuhnya ke belakang. Dengan setengah babi ini, mereka dapat bertahan hidup setidaknya 10 hari, yang tidak memakan banyak waktu. Jika mereka dapat menangkap energi spiritual di mulut senior ini dan membuka cincin sumi, mungkin mereka benar-benar tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara bertahan hidup. Ini musim dingin. Sepanjang perjalanan kembali ke kamp tempat dia bersembunyi, Feng Ming dengan hati-hati menyerahkan babi hutan itu kepada beberapa pria parubaya, sementara dia sendiri menangani semua jejak masa depan, dan kemudian kembali ke kediamannya yang sempit dan redup. Adik perempuan itu menarik Feng Ming dengan penuh semangat, dan bertanya kepadanya apa yang terjadi di jalan, bagaimana dia menemukan babi hutan itu, bagaimana dia ditundukkan, Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Feng Ming juga tidak berniat mengucapkan kata-kata ini di luar. Dia tahu bahwa dia egois. Dimanapun ada banyak orang, ada sungai, danau, dan aturan. Meski aturan ini sekarang diambang kehancuran, banyak dari mereka yang membuat aturan tersebut telah tumbang. Tapi kemalangannya tidak ringan. Jika benar seperti yang dikatakan senior, jika Anda memulai jalur kultivasi, Anda akan menyingkirkan identitas fana Anda. Apakah itu berarti hal-hal seperti penjarahan pasti akan terjadi? Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan keadilan, maka kekuatan itu akan menjadi katalisator yang memperparah kesulitan mereka. Kekuatan harus diberikan kepadanya setelah dia menguasainya. Feng Ming yakin dia memiliki dedikasi semacam itu, tetapi dia tidak yakin orang lain juga memilikinya. Ketika Feng Ming membawa saudara perempuannya kembali ke rumah, dia mengamati sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian dia menguraikan apa yang telah dia alami sebelumnya. Cahaya lilin redup tidak bisa dibandingkan dengan kecemerlangan di matanya ketika dia mengingat pertemuan hari ini. Terutama ketika sampai pada adegan di mana Feng Tianxing pergi dengan mudah seperti burung layang-layang terbang, dia tidak bisa menahan kerinduan di matanya. Dia menginginkan semuanya, menginginkan hal-hal ini. Adik perempuan itu tidak mengerti, tetapi dia sedikit kagum dengan perubahan hati kakaknya. Sorot mata garang yang membuatnya khawatir akan keselamatan kakaknya menghilang, berganti dengan harapan. Dia tidak mengerti mengapa kata harapan muncul di benaknya, tetapi dia yakin itu adalah harapan. Saya melihat harapan untuk masa depan yang cerah. Hal tentang kakakku harus ada di tangan kita terlebih dahulu. Jangan biarkan orang-orang itu tahu bahwa kita harus menguasai kekuatan terlebih dahulu sebelum kita dapat mengubah semua ini. Kalau tidak, apapun yang terjadi saat itu akan menjadi penghalang. Kamu harus merahasiakannya untukku sampai aku menjadi pria yang kuat. Di ruangan kecil, Feng Ming membuka buku di tangannya, meletakkannya di bawah cahaya lilin, dan melihat dengan hati-hati baris demi baris. Meskipun masih banyak kata yang belum pernah dia dengar, seperti Reiki, Dantian, Qihai, berkat anotasi pasien Feng Tianxing, tidak sulit untuk memahami makna yang dalam. Cahaya lilin berdetak begitu abadi, seolah mengabaikan waktu yang dihabiskan di luar. Setelah hari kelima, Feng Ming menemukan manajer kamp mereka dan meminta cincin Sumeru, lalu keluar untuk berburu, sesekali dan membawa makanan kembali ke kamp. Musim dingin yang dingin, seperti ini sedikit demi sedikit. Bagi semua yang bertahan hidup di sini, mereka mengalami musim dingin yang sangat bahagia musim dingin ini, dengan kelimpahan yang tidak mereka alami selama bertahun-tahun. Makanan yang selalu muncul tepat waktu membuat mereka secara ajaib tidak mati kelaparan setelah menghabiskan musim dingin yang dingin ini. Dan pahlawan dari semua ini adalah dua bersaudara yang bersembunyi di dalam ruangan. Mereka tidak sering muncul, tetapi mereka adalah pengepungan terbesar. Di bawah cahaya lilin redup, Feng Ming dengan terampil menggunakan energi spiritualnya untuk mengangkat sebuah batu dari meja dan meletakkannya di tanah. Jika orang-orang di luar melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Tetapi bagi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu adalah situasi yang tidak biasa. Saudaraku, kamu tampaknya sedikit lebih lambat dari yang terakhir kali. Apakah kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu? Feng Ming menutup buku di tangannya dan sedikit menghela nafas. Ya, kami telah menguasai beberapa hal mendasar tentang hal ini, tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Itu harus menjadi metode penggunaan energi spiritual. Jika tidak senior itu tidak akan dapat meledak begitu cepat. Adik perempuan itu berbaring miring dengan sedikit kebosanan, menggunakan aura untuk mengguncang ukiran kayu di tangannya. Kapan senior datang lagi? Kakak, kamu harus membawaku ketika saatnya tiba. Aku ingin melihat seperti apa senior itu. Feng Ming menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bagaimana saya tahu keberadaan senior? Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di wilayah di Menrace. Di mana saya bisa menebak? Mari kita lihat. Jika senior muncul, saya pasti akan memberitahu Anda. Dan harapan kedua bersaudara itu tidak membuat Feng Tianxing muncul tepat waktu. Karena setelah musim dingin, Feng Tianxing mengantarkan ujian pertamanya. Jia Luo memperluas skala akademi,
yang berarti lebih banyak murid muncul. Dan Feng Tianxing, yang berada di antara Jie Luo dan Song Ji, dapat melakukannya dengan mudah. Jadi dia secara alami dipercayakan dengan tugas penting. Ada alasan yang sah. Feng Tianxing tidak memiliki kesempatan untuk menyelinap keluar lagi, dan bahkan pergi ke ngarai hanya dapat ditunda untuk sementara waktu. Kakak senior, bagaimana menurutmu aku mengerjakan pekerjaan rumah ini? Feng Tianxing baru saja pulih dari konflik antara juru masak dan adik laki-lakinya, dan pelanggan tetap ini muncul hampir tepat waktu. Don Ke, seorang murid ras iblis yang kaya, saya mendengar dari tuannya bahwa bakatnya tidak buruk, dan ketika dia masuk akademi, dia juga termasuk yang terbaik. Hanya saja setelah pria ini tiba di sini, dia menjadi akrab dengan Feng Tianxing. Pengalaman tak terduga memungkinkannya menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh master di bawah bimbingan Feng Tianxing, dan dia juga menerima hadiah besar dari master. Sejak itu, Feng Tianxing telah ada pengikut yang muncul tepat waktu di sekitar Tianxing. Beberapa dengan tidak sabar mengambil alih pekerjaan rumah tangke dan melihatnya sebentar. Dua kesalahan, halaman pertama dan halaman ketiga, kembali dan perbaiki. Mulut Tangke retak saat mendengar ini. Hanya ada dua kesalahan. Jika diletakkan sebulan yang lalu, dia akan terbangun dari mimpinya sambil tertawa. Bakat Tangke bagus, tapi siapa yang membuat Jia Luo menghormati etiket umat manusia? Teks semacam ini selalu menjadi tempat dia dimarahi. Dalam 1 bulan hanya tersisa 2 kesalahan yang sangat jarang terjadi. Dia segera menerima pekerjaan rumahnya dan buru-buru memberitahu Feng Tianxing. Kakak senior, apakah Anda bebas baru-baru ini? Saya merasa menyesal telah mengganggu Anda selama ini. Mengapa saya tidak menemukan waktu dan saya akan membalas Anda dengan baik? Feng Tianxing belum berbicara, ketika Jiang melompat ke samping. Secara harfiah melompat, mata menyala. Oke, ada bar baru di sebelah timur kota. Kudengar ada hidangan yang sangat enak di dalamnya, jadi ayo pergi ke yang itu. Kupikir waktunya sudah ditentukan untuk malam ini, bagaimana?